Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Yang terhormat Ibu Saila Fakhria MH selaku dosen pengampu mata kuliah Fiqh dan Usul Fiqh dan teman-teman PGMIB yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti kuliah daring pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya binti Nurul Khairiyah sebagai moderator. Topik yang akan kita bicarakan mengenai ta'arud adillah dan penyelesaiannya. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang akan menyampaikan materi. Penyaji pertama, Muhammad Miftahul Jannan. Penyaji kedua, Sinta Nur Istiwa Alin. Penyaji ketiga, Della Amalia Putri. Dan penyaji keempat, Silvi Ainul Ilma. Selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada penyaji materi saya persilahkan. Pengertian ta'arud adillah. Pengertian ta'arud adillah secara etimologi, ta'arud berarti pertentangan dan al-adillah adalah jamak dari dalil yang berarti alasan, argumen, dan dalil. Persoalan ta'arud al-adillah dibahas para ulama dalam ilmu usul fikih ketika terjadinya pertentangan secara zahir antara satu dalil dengan dalil yang lain pada derajat yang sama. Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama usul fikih tentang ta'arud al-adillah. Yang pertama, Imam Al-Syaukani mendefinisikan dengan suatu dalil menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan. Yang kedua, Kamal Ibnu Al-Human dan Taftazani, kedua ahli fikih Hanafi, mendefinisikan dengan pertentangan dua dalil yang tidak mungkin dilakukan kompromi antara keduanya secara zahir. Yang ketiga, Ali Hasaballah, ahli usul fikih kontemporer dari Mesir, mendefinisikan dengan terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya. Yang keduanya, dalil tersebut berada dalam satu derajat. Selanjutnya, macam-macam ta'arud adillah. Yang pertama, pertentangan ta'arud Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud antara Al-Quran dengan Sunnah. Yang ketiga, ta'arud antara Sunnah dengan Sunnah. Yang keempat, ta'arud antara Sunnah dengan Qiyas. Yang kelima, ta'arud antara Qiyas dengan Qiyas. Selanjutnya, penyelesaian ta'arud adillah. Yang pertama, dengan meneliti mana yang lebih dahulu turunnya ayat yang diucapkan dalam hadis. Bila diketahui, maka dalil yang terdahulu dianggap telah dinasak atau dibatalkan oleh dalil yang datang belakangan. Yang kedua, dengan tarjih. Tarjih yaitu artinya dengan meneliti mana yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang bertentangan dengan berbagai cara tarjih yang dijelaskan dalam kajian usul fiqh. Yang ketiga, jika tidak bisa ditarjih karena sama-sama kuat, maka jalan keluarnya dengan mengkompromikan antara kedua dalil itu. Yang keempat, jika tidak ada peluang untuk mengkompromikan, maka jalan keluarnya dengan tidak memakai dalil itu. Dan dalam hal ini, seorang mujtahid hendaknya merujuk ke dalil yang lebih rendah. Selanjutnya,
menjelaskan nasak serta contohnya. Nasak menurut bahasa adalah menghapus atau meniadakan, atau biasa disebut dengan al-izalah wal idam, yakni menghapuskan sesuatu atau menghilangkannya. Nasak secara istilah yaitu membatalkan hukum yang diperoleh dari nas atau ketentuan dalil yang pertama, dibatalkan dengan ketentuan nas yang datang kemudian. Contoh dari nasak terjadinya pertentangan antara ayat dengan ayat adalah tentang iddah wafat dengan ayat tentang iddah hamil. Ayat ini berbunyi, orang yang meninggal di antaramu dengan meninggikan istri-istri, atau hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya untuk beriddah selama 4 bulan 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Pengertian tarjih serta contohnya. Secara bahasa, tarjih berarti mengeluarkan. Konsep ini muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara al-jam'u wa al-taufiq. Dalil yang dikuatkan disebut dengan rojih, sedangkan dalil yang dilemahkan disebut marjuh. Contoh, dalam kasus perbuatan yang mewajibkan mandi, para sahabat menguatkan hadis dari Aisyah tentang iltiqo al-khitanain, atau bertemunya alat vital laki-laki dengan perempuan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan innamal ma' minal ma', atau air itu berasal dari air. Maksudnya, apabila keluar air mani, baru wajib mandi. Oleh karena itu, para ulama usul fikih menyatakan bahwa apabila seorang mujtahid telah melakukan tarjih terhadap salah satu dalil yang menurutnya bertentangan, maka dalil yang rajih itu wajib diamalkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.